Qadar. Malam Lailatul Qadar di sini para ulama definisikan dengan berbagai macam versi ya pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu artinya malam yang penuh kemuliaan. Ada yang mengatakan juga bahwasanya Lailatul Qadar itu artinya malam yang sesak. Karena ketika itu para malaikat itu turun ke langit dunia, para malaikat turun ke dunia untuk ya memberikan keberkahan rahmat di muka bumi. Yang memberikan keberkahan atau rahmat di muka bumi. Jadi keadaan bumi ketika itu penuh sesak dengan malaikat, sehingga itu disebut dengan Lailatul Qadar. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qadar di situ karena di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa seperti penetapan takdir. Ya, penetapan takdir dalam setahun itu ditetapkan pada malam tersebut. Begitu juga turunnya Al-Qur'an juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar di sini terjadi pada bulan Ramadan, bukan di bulan yang lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat tadi, itu diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dan ditambahkan dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau dikatakan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, ya ini maksudnya adalah keseluruhan Al-Quran sekaligus seperti kata Ibnu Abbas, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan di situ diturunkan permulaan Al-Quran semuanya. Al-Quran secara keseluruhan turun pada malam tersebut, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Baru nanti dilihat dari berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW, baru diturunkan ayat demi ayat atau surat demi surat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, itu sekitar penjelasan tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Tentang keutamaan malam Lailatul Qadar di sini secara khusus Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam surat Al-Qadar. Ya, sudah secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qadar. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama di sini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ini juga jadi dalil bahwa Al-Qur'an secara keseluruhan itu bukan turun pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itu bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita sudah sepakat itu terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Allah katakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, tahukah kamu itu apa Lailatul Qadar? Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan ketegasan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian dikatakan selanjutnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yang dimasukkan di sini adalah malam Lailatul Qadar, jika seorang itu melakukan amalan pada malam tersebut, maka itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan pada malam yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Pada malam yang tidak terdapat Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Ya, itu keutamaan yang kedua menunjukkan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar, ya, itu dikatakan kalau beramal pada malam tersebut itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, lebih baik daripada seorang itu beramal pada malam yang lainnya yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu 1000 bulan lamanya. Kemudian dikatakan lagi dalam ayat selanjutnya, dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut itu turun para malaikat dan juga ar-ruh, yaitu Jibril. Ya, turun para malaikat dan juga Jibril. Makanya tadi sudah disebutkan bahwasanya karena saking banyaknya malaikat yang turun, bumi itu nanti akan penuh sesak dengan malaikat. Ya, ini juga menandakan bahwasanya kalau malaikat itu turun maka akan datang rahmat, akan datang keberkahan. Maka sangat tentram sekali keadaan ketika itu, sangat tenang sekali keadaan ketika itu daripada malam-malam yang lainnya. Ya. Kemudian fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada saat itu dengan izin Tuannya ya untuk mengatur segala urusan. Malaikat itu turun dan Jibril itu turun untuk mengatur segala urusan. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam tersebut itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan salam, penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keselamatan. Kalau seorang itu mendapatkannya, maka dia akan penuh dengan rasa tenang yang akan dia dapati pada malam tersebut. Nah, ini di antara malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam surat ya Al-Qadar di sini. Ya, kita sudah dapat beberapa keutamaan di sini. Dan para ulama ketika menjelaskan surat tersebut juga mereka mengatakan seperti An-Nakhai itu mengatakan amalan
di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan di 1000 bulan yang lainnya. Tadi berdasarkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Kemudian Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan itu adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Kemudian barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar ya dengan sholat malam, ya di sini tidak dipersyaratkan dia mesti semalam suntuk, dia dapati sebagian malam saja dia sudah mendapatkan keutamaan. Kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat malam, maka di atas dasar iman dan atas dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Lalu disebutkan lagi oleh para ulama kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Mereka punya berbagai macam versi pendapat. Tapi yang lebih tepat dalam masalah ini adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, karena Nabi SAW itu pernah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan terjadinya Lailatul Qadar itu paling mungkin terjadi di malam-malam ganjil. Ya, paling mungkin terjadi itu di malam-malam ganjil ya daripada malam-malam genap. Nabi SAW juga bersabda, tahara Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada malam-malam ganjilnya. Nah, dan dalil-dalil tadi itu menunjukkan bahwasanya kita mesti bersungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut supaya kita mendapatkan keutamaan dari malam penuh kemuliaan tadi. Nah, kemudian bagaimana jika kita mendapati malam tersebut? Ya, apa yang mesti kita amalkan? Ada di antara yang bisa kita amalkan, ya tadi sudah disebutkan kita melakukan sholat malam. Juga di antara amalan mulia adalah kita memperbanyak doa ketika itu. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ajarkanlah kepadaku bagaimana ya amalan yang bisa aku praktekkan ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka kata Nabi SAW, kuli ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya sesungguhnya engkau itu maha pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Artinya ampunilah dosa-dosaku. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk membaca bacaan ini, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, bagaimana? Apakah seorang wanita itu bisa mendapati malam Lailatul Qadar? Ini yang kita bahas terakhir, yaitu apakah mungkin misalnya dia di rumah saja karena mendapati haid sehingga tidak bisa pergi ke masjid. Apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka para ulama katakan bahwasanya setiap orang itu bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Seorang musafir, seorang wanita haid, ya siapapun itu bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Dia melakukan ibadah ketika itu, ibadah apa saja. Kalau wanita haid tidak bisa sholat, ya, atau melakukan amalan yang lainnya yang dilarang, itu tidak diperbolehkan, maka dia bisa melakukan sedekah, bisa membaca Al-Quran tapi tidak menyentuhnya, dan bisa memperbanyak zikir atau memperbanyak doa ketika itu, maka dia juga bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Intinya malam ini adalah malam yang penuh kemuliaan, maka jangan kita sia-siakan malam tersebut, dan kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan bagi kita jika kita mendapati malam tersebut. Intinya jika kita ingin mendapati malam Lailatul Qadar, maka perbanyak ibadah di seluruh bulan Ramadan. Maka niscaya kita akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pada kita untuk mendapatkannya. Demikian para pemirsa, semoga kita akan terus diberkahi di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.